Bus Sugeng Rahayu jurusan Yogyakarta-Surabaya terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi ketika bus yang dikemudikan Sumarto melaju kencang dari Madiun menuju Surabaya. Lokasi kejadian, bus oleng setelah berusaha menghindari motor yang melaju dari arah berlawanan. Bahkan menurut keterangan penumpang, bus beradu kecepatan dengan bus lain sejak dari Terminal Maos Pati. Tadi ceritanya bagaimana, Mas? Balapan ya, Pak. Hah? Balapan itu kono loh. Dari mana? Oh, Terminal Mas Pati. Sama bis apa? Bis Sugeng Rahayu, motor Sugeng Rahayu. Balapan. Terus di tadi kok bisa guling gimana, Mas? Ya mungkin ngerem ram mendadak kali orang atasi mungkin. Kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tinggi. Akibat bus terguling, belasan penumpang pun terjebak di dalam bus. Petugas membantu mengevakuasi penumpang. Sebagian penumpang yang terluka segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban untuk dirawat. Akibat kecelakaan ini, jalur Madiun Surabaya dan sebaliknya sempat macet total selama 1 jam. Kemacetan baru terurai setelah bangkai bus berhasil dievakuasi. Kasus ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polres Madiun. Tangis keluarga tak terbendung melihat kecelakaan di Jalan M. Nasir, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Apalagi kecelakaan membuat pengendara sepeda motor tewas. Pengendara tewas karena terluka parah di bagian kepala. Kejadian bermula ketika korban yang datang dari arah Sukmajaya terlibat kecelakaan adu banteng dengan pengendara motor yang datang dari arah Cilodong. Suara dentuman keras pun terdengar oleh warga sekitar. Saat mendatangi lokasi, korban sudah terbujur kaku dengan penuh darah. Kurang tahu, karena ngeliat darah, saya juga buyar. Jadi tahunya pas kedengaran suara itu ya? Ya, saya lari. Kondisinya itu korban seperti apa? Kurang. Oh, udah nggak bergerak ya, Pak? Udah nggak bergerak gitu ya? Udah, nggak gerak lama dari orang. Lukanya di kepala, Pak. Di sini. Korban warga sini. Pengendara sepeda motor lainnya dibawa ke rumah sakit karena terluka. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dua orang petani di Aceh tewas ditembak mati sekelompok warga. Motif penembakan karena dendam pribadi antara korban dan pelaku. 5 pelaku sudah tertangkap sementara eksekutor masih dikejar polisi. Pemirsa, selain kasus penembakan petani, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Lantaran mengintip dan merekam wanita di dalam kamar mandi, seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris diamuk massa. Perbuatan tak terpuji pelaku sudah 2 kali terjadi. Seorang pemuda nyaris diamuk massa oleh warga yang kesal dengan perbuatannya. Pemuda itu diduga telah mengintip dan merekam seorang mahasiswi dalam kamar mandi di Indekos di Makassar. Polisi yang datang ke lokasi membawa pelaku ke Mapolsek Tamalan Rea. Diduga telah 2 kali pelaku mengintip dan merekam korban dalam kamar mandi di Indekos. Korban yang sempat curiga memergoki pelaku tengah merekam dengan ponsel dari sela-sela pintu kamar mandi. Pertama, pada saat si cewek ini masuk ke kamar mandi memandikan adiknya. Kemudian setelah dia mandikan adiknya, kemudian dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia melihat bayangan perlintasan di sekitar kamar mandi. Setelah itu, kayaknya dia sadar Bahwa ada yang ada yang tidak beres di kamar mandi tersebut. Kemudian berulang kembali. Pada saat dia sendiri masuk kamar mandi, betul-betul dia sadar bahwa dia sudah dipoto, sudah ada kamera, ada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman kurungan 14 tahun penjara.
Buron ke rumah orang tua usai menganiaya dua anaknya. Seorang pria warga Jakarta berhasil diringkus di Tegal, Jawa Tengah. Motif penganiayaan karena anak-anaknya tidak mau ketika disuruh pelaku berhutang ke warung. Pria 40 tahun ini berhasil ditangkap aparat Polsek Tanjung Barat, Jakarta dalam pelariannya di wilayah Tegal, Jawa Tengah. EES dibekuk karena dilaporkan atas tindakan penganiayaan terhadap anak kandungnya. Beberapa waktu sebelumnya, pria pengangguran ini memukul dua anak yang masih di bawah umur dengan pipa paralon. Penyebabnya, korban menolak saat disuruh mengutang ke warung. Akibatnya, korban mengalami lebam di sekujur tubuh serta luka di bagian kaki akibat terkena pecahan kaca yang dilempar pelaku. Pelaku di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di rumah orang tua kandung dari pelaku tersebut. Motif ini dikarenakan faktor perekonomian dan juga memang cekcok antara kedua orang tua dari korban, ya, antara ayah dan ibunya cekcok dikarenakan faktor ekonomi yang melanda keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 3 tahun penjara, sementara dua anaknya mendapatkan trauma healing dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jakarta. Dipicu dendam, 3 orang preman kampung bersenjata tajam mendatangi dan menganiaya 2 orang di sebuah rumah di kawasan Karangingas, Semarang, Jawa Tengah. 1 pelaku penganiayaan berhasil ditangkap, sementara 2 orang lainnya masih diburu. Kedatangan 3 orang pria bersenjata tajam ke sebuah rumah di Jalan Karanginggis, Sawah Besar, Semarang, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Mereka menganiaya 2 orang kakak beradik dalam rumah tersebut. Usai menganiaya, mereka meninggalkan rumah korban. Kedua korban berinisial N dan Y yang terluka dibawa ke rumah sakit. Setelah video kejadian itu viral, 1 dari 3 pelaku ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang. Pelaku berinisial S alias Cindel, warga Padangsari, Sawah Besar, ditangkap saat berada di Weru, Sukoharjo. Pelaku mengaku aksi penyerangan terhadap korban dipicu dendam. Antara pelaku dan kedua korban yang dikenal sebagai preman kampung ada persoalan yang belum terselesaikan. Ngancam rumah saya terus, Pak. Mengancam anak istri saya terus. Masuk rumah kemudian dibacok gitu ya? Iya. Nah, kemudian mereka melarikan diri. Tersangka Cindel sendiri ditangkap tidak berselang lama setelah peristiwa ini, ditangkapnya di Solo. Iya. Ya. Pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua pelaku masih diburu polisi. Bermaksud melerai pertikaian antara pamannya dengan seorang preman yang mencoba melakukan pemerasan seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur, justru ditangkap polisi. Pasalnya pelaku yang ikut tersulut emosi menjadi kalap dan menganiaya preman dengan senjata tajam hingga tewas di tempat. Warga Bangkalan, Jawa Timur ini dijemput polisi di rumahnya sesaat setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang preman hingga tewas. Pria berinisial S ini tidak menduga niat baiknya menolong sang paman justru berakhir di penjara karena tidak bisa mengontrol emosi. Pembunuhan terjadi saat pelaku memergoki korban melakukan pemalakan kepada pamannya yang merupakan mandor dalam proyek saluran irigasi di Jalan Akses Suramadu. Pelaku yang bermaksud melerai cekcok mulut antara pamannya dan korban justru ikut terlibat pertikaian. Pelaku pun emosi dan mengambil senjata tajam yang kemudian digunakannya menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian. Saat dia mau melerai pertikaian antara mandor dengan korban, si pelaku ini justru dikatai dengan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata seperti binatang.
Sehingga pelaku langsung pulang kembali ke rumahnya, kemudian mengambil celurit dan kembali ke TKP dan tanpa basa-basi langsung melakukan penganiayaan. Tersangka S dijerat pasal 340 subsidiar 348 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Selalu bikin onar dan meresahkan warga di lingkungannya, seorang preman di Nganjuk, Jawa Timur tewas dikeroyok tetangganya. Pasalnya warga emosi dengan perilaku korban yang sering memalak untuk mabuk-mabukan, bahkan mengancam para istri tetangga akan diperkosa. 8 warga desa Sumber Urip, Kecamatan Berbak, Nganjuk, Jawa Timur ini dibekuk polisi setelah beramai-ramai menganiaya seorang pemuda hingga tewas. Ironisnya, 2 pelaku masih di bawah umur, sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Korban merupakan pria 33 tahun bernama Evan Suhartono yang merupakan mantan narapidana yang keluar masuk penjara dengan berbagai tindak kejahatan. Evan dikenal warga desa Sumber Urip sebagai preman dengan perilaku yang meresahkan. Pengeroyokan dilakukan karena para warga emosi kepada korban yang sering membuat onar dan memalak para tetangganya untuk mabuk-mabukan. Korban juga pernah mengancam akan memperkosa istri para pelaku. Korban bahkan pernah dilaporkan karena mengancam akan memperkosa ibu kandungnya. Akibat kekesalan warga yang sudah memuncak, 13 orang kemudian merencanakan untuk mengeroyok korban. Hal tersebut dilakukan pada Sabtu malam 26 Februari di pinggir jalan desa. Korban pun tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kurang dari 24 jam, 8 pelaku ditangkap berikut senjata tajam yang digunakan untuk menyerang korban. Masyarakat kita berhasil mengamankan 8 tersangka, di antaranya 6 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Namun dalam hal ini karena ancaman 12 tahun sehingga anak-anak juga nanti akan diproses secara hukum dan bisa kita lakukan penahanan. Korban inisial ES ini merupakan residivis 4 kali, di antaranya adalah Polres Nganjuk, Madiun dan Polres Kediri. Di antaranya pernah melakukan pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan juga kasus narkoba. Para tersangka dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang pria ditemukan tewas dalam selokan di Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Kondisi korban mengenaskan, terdapat luka di tubuhnya. Jasad seorang pria ditemukan di sebuah selokan di Jalan Pidada 1 Ubung, Denpasar Utara, Denpasar. Petugas dari Polsek Denpasar Utara dan Polresta Denpasar menyelidiki penemuan jasad di lokasi. Kondisi korban mengenaskan, terdapat luka di bagian kepala. Petugas mengevakuasi jasad korban ke RSUP Sanglah untuk diotopsi. Di lokasi petugas juga memeriksa dan mengumpulkan sejumlah barang dekat penemuan jasad. Ada juga sepeda motor yang diduga merupakan milik korban. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga karena kawasan Jalan Pidada diketahui sangat lengang di malam hari. Luka seperti yang sudah disampaikan kan, ada bagian dari kepala korban yang luka, kemudian dari kendaraan juga ada kerusakan untuk penyebab dan sebagainya. Tolong diberi waktu penyidik dan penyelidik kami masih di lapangan mengecek. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Pemirsa, menyimpan dendam sama sekali bukan hal yang baik untuk dilakukan. Berbesar hati dan lapang dada untuk saling memaafkan agar hidup bisa semakin tenang. 2 petani di Aceh Besar ditembak mati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.